Halo, kita lanjutkan di mata kuliah prinsip rancangan material, tapi kali ini kita udah masuk ke pembahasan baru di material polimer. Jadi ini adalah pendahuluannya. Jadi untuk yang Pak Steven ini, yang diambil oleh Pak Steven ini buat polimer itu nggak ada ujian hafalan, jadi itu ujiannya itu project base. Jadi sebenarnya kita itu belajar how to think atau pola pikirnya bagaimana, logika berpikirnya, karena akan mengetahui setiap material itu sebenarnya punya karakter. Jadi ketika kita tahu cara berpikirnya, kita akan bisa mengaplikasikannya pada prinsip-prinsip perancangan. Gitu ya. Jadi perancangan itu ya penggambaran, perencanaan, dan pengaturan. Elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya kalau komputer itu mulai dari monitor, keyboard, mouse, dan komponen-komponen lain di dalamnya, misalnya di CPU-nya, CPU-nya hilang ya, si CPU-nya. Nah, itu kan harus sesuai gitu ya. Misalnya kalau komputernya itu bisa sampai RAM-nya 32 GB, ya bisa kita pasangkan 32 GB. Tapi kalau misalnya terlalu besar, bahkan nanti komputernya jauh-jauh lebih lemot gitu dibandingkan kalau misalnya dia RAM-nya mungkin cuma 12 gitu. Jadi menyesuaikan sama karakter dari komponen itu sendiri gitu ya. Jadi konsepnya ya kayak mana kita menggabungkan sesuatu yang terpisah menjadi satu kesatuan tetapi tetap berjalan gitu ya. Yang nggak jauh-jauh lagi kita berbicara tentang tetrahedral material. Jadi kita tahu prosesnya, tahu kita properties dan strukturnya, tahu nanti akhirnya pada performance-nya, kemudian kita bisa karakterisasi gitu ya. Jadi kita bisa merekonstruksi material dengan logiknya. Jadi dari ilmu-ilmu terdahulu, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau berani belajar itu kan dibuat channelnya di semester 6 awal. Sebenarnya harusnya ini dibikin dari awal semester 3. Jadi nanti ilmunya itu tercombine gitu. Jadi satu kesatuan sebagai pola pikir. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya handphone itu nggak bisa lah kita menjelaskan kuliah tentang misalnya material elektronik khususnya handphone. Mungkin di matel Bu Afri ada membahas mungkin tentang LCD tapi yang nggak mendalam tentang benar-benar LCD handphone gitu ya, atau tentang material handphone itu sendiri gitu. Jadi emang kita di kuliah dikasih tahu logik cara berpikirnya, harapannya kita bisa cari informasi sendiri dan membuat jalan berpikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali lagi hierarki matpol, jadi kan yang diajarkan Bu Bu Umar dan Pak Steven kan ada kimpol, matpol, dan prospol. Jadi kalau kimpol itu ya kimia polimer, belajar dasar-dasarnya, strukturnya. Kemudian matpol kita belajar materialnya, yang terkenal saja tapi nggak semua material. Kemudian prospol, prospol pun hanya pemrosesan yang terkenal saja, jadi nggak semuanya yang bisa ditampung gitu. Nah, jadi itu dalam satu kesatuan hierarki matpol yang akan diaplikasikan di prinsip perancangan material polimer ini. Sebenarnya struktur polimer yang 8 ini, yang orientasi rantai, percabangan, monomer, penyusun, struktur kimia, berat molekul atau MW, taktisitas, kristalinitas, crosslink, ini sebenarnya yang apa ya bisa kita bilang yang menyusun dari kelas-kelas polimer itu ya sebenarnya ini pelajari ini dia yang 8 ini buat kimpol itu sebenarnya. Jadi materi yang satu semester itu sebenarnya kalau di intisari kan cuma 8 ini. Mungkin kita langsung aja deh tentang membahas mengenai pedan dan cabang, pedan group ya. Jadi kalau pendan group itu, jadi misalnya polietilen gitu ya. Jadi sebenarnya yang cabang HHH ini disebut pendan group sebenarnya. Jadi kalau cabang itu memang dia membentuk cabang, jadi C-nya turun gitu, ada C kemudian C lagi, kemudian di sini mungkin ada C lagi, ada HH. Jadi emang
membuat cabang. Tapi kalau misalnya di sini ada CH3 misalnya OH gitu ya, nah ini sebutan masih pendant juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau dia yang double bond, yang karbonnya double bond, dia itu lebih sulit bergerak dibandingkan yang single bond. Dia lebih mudah bergerak karena sebenarnya kalau kita lihat di sini, yang kalau untuk yang double bond tadi ya, selain satu di sini dia ada ikatan, yang kemudian ada kan yang ikatan seperti ini yang digambarkan itu. Nah sebenarnya dia itu mudah untuk putus atau dilepaskan atau mudah terganggu. Tapi kalau ditanya siapa di antara double bond itu yang mana lebih kuat, double bond atau single bond? Memang double bond, tapi yang mudah terganggu siapa sih double bond? Karena tadi yang di sini dia gampang terganggu. Nah, memang lebih kuat dan mudah teroksidasi namanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang O ini dia punya 2 tangan jadi mudah bergerak. Kalau dia benzen di backbone-nya jadi kaku dan susah bergerak. Kemudian kalau O ada O, kemudian tangan-tangannya ada Si, silicon rubber. Jadi ini dia mendapatkan sifat hidrofobik, fleksibelnya tinggi gitu ya. Jadi pendant group itu sebenarnya dipengaruhi oleh jenis secondary bonding sama jumlah dari secondary bonding itu. Jadi kayak dislokasi pada logam sebenarnya. Jadi penguatan itu sebenarnya yang nggak jauh-jauh dari jenis secondary bondingnya apa, kemudian jumlahnya seberapa gitu ya. Nah untuk kelas hari ini akan dibahas ini nih. Yang pertama itu yang dia CH3 ya. Jadi kemudian kita akan membahas mengenai hidrofobik dan hidrofobik. Kenapa hidrofobik gitu ya? Sebenarnya ini berhubungan sama elektronegativitas atau delta E. Delta elektronegativitas. Kalau delta E-nya lebih kecil sama dengan 0,4, maka dia termasuk nonpolar atau disebut gaya London atau disebut sebagai dipol sementara. Kemudian kalau elektronegativitasnya lebih dari 0,4 disebut polar. Jadi dia kayak magnet, dia tarik menarik, atau kita sebutkannya dipol-dipol. Ada tadi dipol sementara. Kalau ini dipol-dipol, jadi dia mau tarik menarik kayak magnet. Maksudnya yang gaya London itu atau yang dipol sementara itu gimana? Jadi pada kondisi tertentu dia seperti tarik menarik, kan elektron itu bergerak kan. Jadi ketika elektronnya berada di posisi tertentu, misalnya dia ke arah yang lebih negatif, maka bergerak yang ke positif, kemudian bergerak lagi. Jadi kayak sementara aja gitu. Nah kalau kita lihat karbon dan hidrogen itu ya dapat dilihat sih dia di sini 2,5 kurang 2,4 0,1 sebenarnya. Oke, berarti masuknya dia ke lebih kecil ya, ke nonpolar ya. Why polar dan nonpolar tidak dapat bond together atau berikatan bersama gitu ya. Sebenarnya ikatan hidrogen yang kita kenal sebagai handphone, HVON, ikatan hidrogen yang terbentuk, misalnya berikatan dengan minyak, misalnya minyak dan air, akan berikatan. Jadi gini, kenapa dia nggak bisa membentuk? Jadi waktu kita gabungkan air dan minyak, jadi air dan air itu lebih cenderung akan langsung berikatan karena dapat membentuk lebih banyak ikatan hidrogen, mungkin 3-4 kalinya. Dengan minyak hanya 1, jadi ikatan hidrogen sehingga jadi nggak sempat dia berikatan dengan minyak, udah langsung terpisah mereka karena tarik menariknya air itu sesamanya lebih tinggi ikatan hidrogen yang terbentuk gitu ya. Makanya nggak bisa mereka digabungkan gitu. Bisa digabungkan, tapi kita harus tambahkan surfaktan. Jadi konsep surfaktan itu kan punya head dan tail. Jadi head salah satunya berikatan dengan si polar, satunya lagi berikatan non polar, dia perantaranya gitu ya.
Nah, kalau ini yang tadi kan yang H, yang tadi yang CH3 ya, ini yang CL. Kalau CL 2,4 sama 3,16, kalau misalnya kalau C kan 2,4 ya. Oh, H itu 2,4, 3,16 lebih kecil dari 1. Jadi ikatan dipol-dipol tinggi atau polar. Delta E-nya lebih kecil dari 0,4. Mudah berinteraksi dengan air, polar, kekakuan sedang. Kalau yang CL ya, ikatan dipol-dipol tinggi. Coba kita lihat ikatan dipol-dipol itu kan sebenarnya lebih dari 0,4 ya sebenarnya. Nah, ini polar. Kalau polar lebih dari 0,4. Ini salah aku, maaf ya guys. Ini lebih sebenarnya. Ikatan mudah berinteraksi dengan air karena sama-sama polar, kekakuan sedang gitu ya. Kemudian kalau yang F ketemu F, itu kan delta E-nya 0. Kalau delta E 0 kan lebih kecil daripada 0,4. Berarti dia non polar. Ketahanan thermal tinggi, kekakuannya tinggi. Jadi ini berhubungan juga sama ikatan van der Waals yang terbentuk, ikatan hidrogennya tadi. Nah, kalau benzen pastinya dia lebih kaku, kemudian kekuatannya lebih tinggi, ketahanan thermalnya juga. Kemudian kalau CN polar, ketahanan terhadap minyaknya tinggi, mobilitasnya sulit gitu, ketahanan terhadap minyaknya tinggi. Nah, tentang yang ketahanan terhadap minyak tinggi ini, itu juga nanti kita sering membahas ada namanya solubility parameter gitu. Jadi gimana sesuatu itu dapat larut dengan yang lain, itu akan dibahas di solubility parameter. Tapi ini nggak tahu bakal difokuskan ke bahasan ini apa enggak. Sebenarnya juga ya, jadi kalau misalnya polimer itu bedanya sama logam. Jadi kalau polimer itu dia benar-benar dipengaruhi banyak sekali ini ya. Bisa kita bilang variabelnya terlalu banyak. Jadi ketika ingin mengatur ini banyak kali yang harus diatur. Jadi makanya ketika orang mengambil polimer itu memang berkutatnya lebih sulit. Jadi kalau mau membandingkan sesuatu memang harus diasumsikan, misalnya dia itu konstannya di sini gitu. Jadi kalau nggak diasumsikan kita susah untuk mengetahui parameternya, parameter tertentu apa yang didapatkan gitu ya. Ya mungkin itu aja, nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih.